Saat Nicky dan Jess refreshing dengan menonton pertandingan football dari lokasi VIP. Yang tentunya banyak sultan-sultan kaya raya di sana saat pertandingan dimulai. Nicky dan Jess seru-seruan bertarung seperti apakah seorang pengunjung bisa menangkap kondok yang dibelinya lah. Atau apakah seorang pria mabuk ikut gerakan ombak. Penonton taruhannya juga rendah cuma $1, karena emang seru-seruan aja ya kan? Sampai akhirnya saat taruhan berikutnya senilai $10 saja, yaitu berapakah pria yang menoleh saat ada wanita semlehoi naik tangga. Seorang sultan asal Cina bernama Li Yuan yang duduk di samping mereka ikutan bertaruh. Nicky menebak 3 orang, Jess 8 orang, sedangkan Li Yuan 5 orang dan yang terjadi 7 orang. Di sini Jess yang menang, dan yang terjadi kembali bertaruh dengan nilai yang cukup tinggi yaitu $1000, dan karena taruhannya seputar permainan football, Jess yang nggak paham pun tidak ikut bertaruh. Awalnya mereka hanya bersenang-senang, tapi begitu Li Yuan terus minta taruhan dilanjutkan, saking serunya dengan nilai yang semakin tinggi, mental dan psikis Nicky pun semakin terganggu. Karena dia terus-menerus kalah menebak hingga tanpa disadari Nicky yang nggak terima minta taruhannya dilipat gandakan mulai dari 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 sampai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Namun dia masih selalu kalah, bukannya pulang dari sana karena sudah kalah. Nicky minta taruhan dilipat gandakan kembali atau sebanyak $2 juta dan dia akan menggunakan uang simpanannya. Mendengar itu Li Yuan pun awalnya menolak karena Nicky bisa benar-benar bangkrut, tapi begitu Nicky memberitahu permainan tebakan kali ini sangat mudah dipelajari. Karena sangat-sangat mudah bagi dirinya untuk menang taruhan. Memilih nomor dari salah satu pemain di lapangan dan Jess yang akan menebak berapa nomor yang dipilih oleh Li Yuan, apalagi di lapangan ada puluhan pemain yang nebak Jess pula ya kan, jelas kesempatan menang bagi Nicky bisa dibilang 0,0000001% ya kan. Sempat terjadi cekcok antara Nicky dan Jess, karena mereka sudah kehilangan semua uang, namun dengan mata yang sudah memerah menahan emosi. Nicky meminta Jess melanjutkan permainannya karena dia sangat percaya dengan cinta. Setelah diteropong, Li Yuan pun sudah memutuskan pilihan nomor pemainnya dan sekarang giliran Jess yang harus menebak nomor pemain manakah yang dipilih oleh Li Yuan. Li Yuan sempat memberi kesempatan Nicky untuk menghentikan taruhan tersebut. Tapi Nicky tetap meminta Jess untuk memilih nomornya, dan ketika terus meneropong dia menemukan ada kejanggalan yang ternyata benar. Yang dia ucapkan adalah angka 55. Betapa terkaget-kagetnya Jess ketika tebakannya benar. Aku pas nonton ini cuma bisa geleng-geleng aja lah pokoknya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanakah manipulasi pikiran ini dilakukan? Setelah mendapat uang total $4 juta atau 4 kali lipat dari yang dibawa oleh Nicky, mereka berdua pun segera pergi dari sana dan Nicky menjelaskan kepada Jess apa yang dilakukan oleh kelompok penipuan. Jadi begini penjelasannya. Li Yuan adalah penjudi legendaris dari Cina yang akan menonton pertandingan football hari itu dan sangat-sangat suka bertaruh pada segala hal dengan uang besar. Mengetahui Li Yuan adalah korban penipuan yang perfect, Nicky DKK pun memberikan pengaruh sugesti alam bawah sadar sejak Li Yuan sampai di hotelnya semalam, mulai dari tato angka 55 mbak malam yang sudah disewa. Angka 55 di perabotan dan petugas hotel saat Li Yuan akan OTW ke stadion, seperti lampu gantung lah iklan di lift baju-baju penonton football. Tak hanya itu, tapi di sepanjang jalan rute Li Yuan OTW juga banyak angka 55. Orang-orang demo, baju-baju fans, bahkan ada iklan bergambar Farhat di truk sekaligus. Dan Farhatnya juga ada di sebelah Li Yuan sebagai sopir taksi lur. Tidak berhenti sampai di sana, Nicky juga memakai kartu dengan angka 55 di kantong jasnya dan lagu yang diputar di ruang memiliki 124 kata Hu, yang mana artinya Hu dalam bahasa Cina adalah angka 5 lur. Dan sampailah di puncak pertunjukan, Nicky memilih kursi bersebelahan dengan Li Yuan untuk memancingnya ikut bertarung. Farhat juga sudah diminta berpura-pura menjadi pemain football berkat Nicky yang punya koneksi dengan tim tersebut. Sedangkan Jess disebut sebagai tikus kecil buta atau orang yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut untuk meyakinkan korban.